Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat SDMBK yang berbahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara membahas mengenai kegiatan terdekat di SD Muhammadiyah Program Pembayat bersama narasumber kita, yaitu Ibu Septin Nuraini SPD. Beliau ini adalah Waka Kesiswaan di SD Muhammadiyah Program Pembayat sekaligus guru, dan nanti tentang kegiatan-kegiatan terdekat di SD Muhammadiyah Program Pembayat akan segera nanti akan kita tanyakan langsung pada beliau. Baik Sobat SDMBK yang berbahagia, langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada Bu Septin Nuraini SPD tentang kegiatan apa saja yang ada di SD Muhammadiyah Program Pembayat di bulan Februari ini. Ya Bu, untuk kegiatan yang terdekat ini kira-kira di SD Muhammadiyah akan mengadakan kegiatan apa, Bu? Ya, dalam waktu dekat ini SD MPK Bayat akan mengadakan kegiatan yaitu ajang kreasi anak. Kegiatan tersebut dilakukan rutin SD MPK Bayat setiap 1 tahun sekali. SD MPK Bayat itu sudah ke-14 kali nggih. Jadi sudah 14 kali, Masya Allah. Untuk angka tahun ini nggih. Untuk angka tahun ini itu sudah yang ke-14. Ya. Begitu Pak. Ya, terus untuk AK sendiri itu apa Bu? Ajang kreasi anak itu seperti apa gitu? Iya. Ajang kreasi anak itu adalah sebagai wadah di mana anak-anak atau siswa-siswi SD MPK Bayat dapat mengembangkan dan mengoptimalisasikan bakat dan potensi mereka untuk berkreasi, berani tampil, dan juga menunjukkan bakatnya kepada masyarakat umum seperti itu. Itu tentang AK itu ya Bu? Ya, itu. Terus tadi tujuannya ya. AK? Tujuan dari ajang kreasi anak sendiri itu adalah mengenalkan kepada khususnya siswa-siswi TK yang ada di lingkungan SD MPK Bayat, dan juga sekelilingnya Pak. Jadi di sini tidak hanya siswa-siswi TK sekecamatan saja, tetapi sekitarnya, di sekitarnya lingkungan Bayat. Dari Gunung Kidul ya. Kalau selama ini memang di SD MPK Bayat itu siswa itu banyak yang dari luar juga, tidak hanya dari kecamatan Bayat saja seperti itu Pak. Terus untuk pelaksanaan ajang kreasi anak itu kapan Bu? Ya, untuk tahun ini akan dilaksanakan di akhir bulan ini Pak, bulan Februari, lebih tepatnya itu pada tanggal 26 Februari tahun 2022. Ya. Tapi kan nanti ada sebelum itu ada rangkaian acaranya Pak, rangkaian acara. Jadi sebelum akad 26 itu nanti ada kegiatannya. Ya. Sebelum masuk pada hari H itu kami menyelenggarakan lomba-lomba Pak. Lomba-lomba ini pesertanya adalah siswa-siswi TK sekecamatan Bayat, dan kalau tahun ini dilakukan secara nasional. Jadi nanti pesertanya tidak hanya TK sekecamatan Bayat, tetapi juga dapat diikuti oleh peserta TK secara nasional. Jadi di luar kecamatan Bayat bisa mengikuti. Boleh. Itu untuk Sobat SDMBK Bayat, informasi kegiatan yang pertama yaitu AKANG ya Bu ya, yaitu ajang kreasi anak di SD Muhammadiyah Program Pembayat, dan nanti pesertanya tadi nasional ya Bu ya. Jadi siapa saja boleh ikut ya. Siapa saja luar boleh kota ikut, juga boleh ya. Terus untuk temanya sendiri untuk tahun ini apa Bu? Temanya AK tahun ini? Ya, untuk tema ajang kreasi anak SD MPK tahun ini yaitu bangkit dari pandemi meraih prestasi, seperti itu Pak. Iya, bangkit dari pandemi meraih prestasi. Iya. Mudah-mudahan dengan anak-anak semakin ada lahan untuk berinovasi atau anak-anak untuk berkreasi insya Allah nanti anak-anak juga cepat bisa pulih dari pandemi kemudian bisa berprestasi lagi gitu ya maknanya. Anak-anak kan lebih bersemangat lagi untuk menggapai prestasinya. Itu untuk temanya itu ya Bu ya, untuk bagus sekali. Ya. Terus untuk Bu, kira-kira dari tema tadi
maknanya apa ya Bu ya? Mana yang lebih jelas mungkin dijelaskan Bu. Ya karena sudah hampir 2 tahun ya Pak, yaitu kita mengalami pandemi COVID-19. Jadi kan kita sendiri baik dan juga anak-anak itu kadang dengan adanya COVID ini kita mau mau berkreasi, mau beraktivitas itu seakan-akan kayak terbatas. Dengan seperti itu kita harus mulai sekarang kita harus lebih semangat lagi. Jadi kita harus semangat, kita harus bangkit dari pandemi untuk dapat meraih prestasi kita seperti itu Pak. Itu untuk AK-nya itu kan nanti pesertanya kan nasional ya Bu ya, tadi disampaikan bahwa tidak hanya Kecamatan Bayat tapi juga di luar Kecamatan Bayat. Tadi untuk tahun ini Bu, untuk jumlah peserta itu kira-kira berapa Bu targetnya? Targetnya. Ya, untuk tahun ini targetnya bisa sebanyak-banyaknya Pak Joko. Kalau yang kita lihat dari tahun kemarin itu peserta lomba yang ada di SDMPK itu antara 300 sampai 400 siswa. Namun untuk tahun ini kita targetkan lebih dari itu, bahkan sebanyak-banyaknya gitu Pak. Terus untuk di AK Ajang Generasi Anak nanti kira-kira untuk jenis-jenis lombanya apa saja Bu? Bisa disampaikan di sini? Untuk jenis lomba yang akan kita laksanakan itu yang pertama ada mewarnai. Ya, ada mewarnai siswa-siswi TK, kemudian ada lomba tahfidz, dan ada lagi untuk siswa itu lomba menyanyi. Kali ini adalah bertemakan lagu dolanan. Jadi untuk temanya memang sudah ditentukan dari panitia. Nanti siswa-siswi akan menyanyikan lagu sesuai dengan tema yang sudah ditentukan. Kemudian ini Pak, tidak hanya siswanya saja nanti yang akan mengikuti lomba itu tidak hanya siswanya saja, tetapi untuk guru TK itu juga dibuka kesempatan untuk dapat mengikuti lomba pada kegiatan AK yang diadakan SDMPK ini, yaitu lomba membaca puisi begitu. Gitu, berarti tidak hanya siswanya saja ya Bu ya, tapi juga untuk guru-guru TK ya. Seperti itu. Terus untuk ini kan Bu, ini kan masih pandemik ya, kemudian dari pemerintah juga belum mengizinkan kerumunan. Nah, itu gimana Bu untuk teknik pelaksanaannya itu gimana Bu? Kita juga menyesuaikan dengan kondisi kita ya Pak ya. Karena kita memang di daerah Bayat ini belum boleh mengumpulkan sejumlah orang, apalagi siswa-siswi TK ya Pak ya kan, karena masih rawan untuk mereka juga. Jadi untuk teknis lomba tahun ini akan diadakan secara daring atau secara online. Jadi kita memanfaatkan digital seperti itu. Jadi oleh karena itu nanti pesertanya akan bisa lebih banyak Pak, karena kan tidak harus datang ke sekolah, tidak harus berkumpul di sekolah. Mereka bisa mengerjakan lomba itu di rumah. Nanti hasilnya dikirimkan ke SDMPK yang sudah berupa rekaman. Nanti video-videonya tersebut dikirimkan ke SDMPK sesuai dengan link yang disediakan seperti itu. Terus tadi kan ada rangkaian kegiatan Bu untuk pembukaannya sama penutupannya tuh kira-kira itu kapan? Maksudnya untuk pendaftaran lomba? Pendaftaran lomba. Kalau untuk pendaftaran lomba itu dibuka mulai awal Februari tahun 2022 dan akan diakhiri pada tanggal 17 Februari. Tahun 2022. Jadi ini masih ada kesempatan ya Pak bagi siswa-siswi yang belum mendaftarkan lomba. Masih dibuka kesempatan untuk dapat mengikutinya seperti itu. Silakan untuk anak-anak dari TK atau yang sebaya nanti bisa langsung daftar ya. Keburu ditutup. Keburu ditutup ya. Nanti silakan langsung saja segera menghubungi panitia ya. Terus dalam mengikuti AK itu keuntungan apa yang diperoleh dari anak-anak? Jika anak-anak mengikuti lomba itu baik siswa maupun gurunya tadi ya Pak, karena memang pesertanya itu ada siswa dan juga guru TK, maka keuntungan yang dapat diperoleh mereka adalah yang pertama, untuk lomba mewarnai itu semua peserta mendapatkan trofi Pak. Piala. Mendapatkan piala. Jadi tidak hanya juara saja yang nantinya akan mendapatkan piala. Kemudian untuk yang bagi mereka yang juara
itu akan mendapatkan yang pertama adalah trofi atau piala, yang kedua nanti mereka mendapatkan piagam penghargaan, dan yang terakhir ini Pak yang lebih menarik lagi yaitu mereka akan mendapatkan uang pembinaan seperti itu. Oh berarti ada uang pembinaan ya? Iya. Oh gitu ya, terima kasih Bu untuk informasinya. Kemudian Bu, selain itu kan tadi ajang kreasi anak itu selain rangkaian lomba-lomba juga ada istilahnya pementasan anak ya dari SD Muhammadiyah Program Bayat untuk menampilkan bakat dan minatnya dalam bidang terutama kesenian ya, kreasi anak ini. Kira-kira apa saja Bu nanti penampilan dari anak dari anak SD MPK? Jadi untuk hari H itu akan dilaksanakan sebuah penampilan ya Pak nantinya. Jadi setelah lomba-lomba itu diperoleh hasilnya, diperoleh kejuaraannya, kemudian ada di tanggal 26 Februari ini akan diadakan pentas seni, yaitu nantinya anak-anak akan menampilkan bakat-bakat mereka. Itu besok insya Allah yang akan ditampilkan itu yang pertama adalah tilawah, kemudian yang kedua ada menyanyi, yang ketiga ada tapak suci, kemudian ada angklung, nah dan juga menari Pak. Dan ini Pak, jadi nanti insya Allah ya pada waktu penampilan itu tidak hanya siswanya saja yang tampil, tidak hanya siswa SDMPK yang tampil. Nah bagi mereka juara satu khususnya, yang juara satu dari tadi, peserta ya Bu ya? Dari lomba tadi ya, lomba menyanyi, lomba tahfidz dan juga lomba membaca puisi untuk guru TK, itu yang juara satu akan ditampilkan di acara tersebut. Di acara berarti di hari puncak acara di tanggal 26 Februari itu ya. Itu penampilannya. Tapi kan ini sekali lagi Bu, ini kan masih masa pandemik ya Bu ya. Terus untuk prokesnya gimana untuk kegiatan puncaknya itu tanggal 26 Februari itu Bu? Jadi nantinya pada waktu puncak acara di tanggal 26 Februari tahun 2022 itu kami tetap akan menjaga protokol kesehatan Pak, yaitu yang pertama sering mencuci tangan, yang kedua kami akan menggunakan masker, dan terakhir kami juga saling jaga jarak. Dan ini Pak Joko, jadi besok itu tamu yang diundang itu tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Tamunya terbatas karena di acara itu akan disiarkan secara live, live di IG. Jadi nanti peserta yang lain atau masyarakat luas itu dapat melihatnya dari rumah. Menyaksikannya dari rumah. Seperti itu. Jadi nanti yang akan diundang itu memang terbatas. Oh ya Bu, untuk ini kan ajang kreasi anak yang ke-14 ya Bu. Berarti untuk tahun yang lalu sudah pernah ya? Sudah. Ini malah maksudnya juara umumnya itu dulu. Maksudnya juara umum di tahun yang lalu. Ya kalau ini memang setiap tahun, setiap ada acara, setiap ada kegiatan itu lomba dari juara umum dari lomba-lomba yang diikuti itu akan mendapatkan piala bergilir. Piala tersebut akan diberikan kepada TK yang di situ mempunyai yang banyak memborong piala Pak. Jadi nanti yang pemerolehan pialanya paling banyak gitu. Pialanya paling banyak atau kejuaraannya paling banyak itu akan mendapatkan piala bergilir. Nah, kalau untuk tahun kemarin itu diraih oleh BA Aisyah Kerakitan 1 Bayat. Demikian tadi Sobat SDMPK Bayat, bincang-bincang saya dengan Ibu Septin Nuraini SPD, yaitu terkait dengan kegiatan di SD Muhammadiyah Program Bayat, terutama yaitu kegiatan AK di bulan Februari ini. Perlu saya informasikan bagi Anda semuanya yang belum mendaftar untuk lomba, mohon segera mendaftar mumpung masih ada waktu sebelum tanggal berapa tadi? 17 Februari pendaftaran ditutup ya. Kemudian perlu saya informasikan juga terkait dengan PPDB di SD Muhammadiyah Program Bayat, bahwasannya di tahun ini untuk siswa baru di tahun ajaran 2022-2023 SD Muhammadiyah Program Bayat membuka yaitu targetnya yaitu 66 siswa, dan untuk sampai saat ini sudah 55 siswa yang mendaftar. Masih ada 11 siswa lagi
Mohon bagi Ananda yang sudah usia SD untuk tahun ajaran depan bisa langsung mendaftar ya, mumpung kesempatan masih ada. Sobat SDMPK, demikian tadi wawancara kami dengan Bu Septin selaku wakil kesiswaan dan juga guru di SD Muhammadiyah Program Bayat. Terima kasih Bu Septin atas waktunya dan mudah-mudahan berjalan lancar ya Bu ya, untuk kegiatannya di SD Muhammadiyah Program Bayat. Demikian Sobat SDMPK, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SDMPK yakin bisa, pasti bisa. Terima kasih.